Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Leripage. Di sini kami ingin mempresentasikan proses bisnis apa saja yang ada di ST Indonesia. Pertama-tama nama saya Fitria Nurhanzafiasari dan juga rekan saya Aris Setia Budiman. Baik, sekarang kita beralih ke pembahasan yang pertama. Okay, for first, I want to tell the story about ST Indonesia. ST Indonesia was founded in 2018 with Haidar Hibatullah Hurjanto, Dihiano Rifki, Ausi Andri, and Edwin Widya as founders. ST Indonesia first started selling in the Kemang village and Block M areas. Okay, next, the purpose of the analysis is to find out what business processes that exist in ST Indonesia. So next, there is a data collection guide. Firstly, what are the business processes in the ST Indonesia? The second is, how does the process work in ST Indonesia? The third is, what stakeholders and documents are involved in the process? And the last one is, what problems occur and what are the expectations of ST Indonesia? Let's move on to the business process in ST Indonesia. In the business process at ST Indonesia, several processes can be identified, including 1. Sales process, 2. Creating products, and 3. Receiving products. Well, in the sales process, this process is carried out by the customer with the cashier with the aim of the customer ordering the products at ST Indonesia. As we can see in the following table, there are several stages for the first process, namely the sales process. The first stage is that the cashier offers the available products. Then the customer chooses the product they want. Then the cashier records the customer's order. Then the cashier gives a note or states the total price of the order. Then the cashier asks the payment method the customer wants to use. And finally, the customer pays using the method selected. The second business process is making products. In the process of making the product, the cashier gives the order note to the kitchen crew. The kitchen crew prepares the selected raw materials. And finally, the product is made by the kitchen crew. The following is a table of the process for making products. First, the cashier gives the order note to the crew. Then, the crew prepares the raw materials the customer chooses. And finally, the product is made by the crew. For the last business process, namely the process of receiving the product, below is the table. First, the crew brings the order. Then the crew confirms with the cashier that the order is received. Then the crew delivers the order to the customer. And finally, the order is received. In the business process at ST Indonesia, there are several pain points that are felt, including 1. Sales process. Mistakes often occur in recording orders ordered by customers. 2. In making products, measuring errors often occur in making products. And 3. In receiving products, errors often occur in delivering products to customers. In the business process at ST Indonesia, there are several expectations that are felt, including the first is in the sales process. Can use all payment methods. In the product making process, the crew is more careful in measuring the number of servings to make the product. In the process of receiving products, an order number is given so that the crew does not make a mistake when delivering the order. In the next slide, we will discuss about identifying stakeholders, namely who is involved in every business process at ST Indonesia. First, in the business process for the sales process that is involved is the cashier and the customer. Second, in the business process of making products, only the crew that is involved. And third, in the business process of receiving the product, involved are crew, cashier, and customer. Okay, so for the next slide will be presented by Aris Setia Budiman. Oke, baik. Di sini
selanjutnya akan dibahas oleh saya, yaitu tentang pengumpulan data. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang didapati bahwa proses bisnis telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh narasumber ketika wawancara. Berdasarkan hasil observasi, dapat diidentifikasi dokumen berdasarkan proses sebagai berikut. Jadi yang pertama ada proses penjualan. Di proses penjualan ini ada pemesanan produk, ada proses pembayaran, dan struk pembayaran. Nah, yang kedua ada membuat produk, yang di dalamnya ada bahan baku yang halal, bahan baku yang tahan lama, dan bahan baku tanpa pengawet. Dan yang ketiga yaitu menerima produk. Jadi di dalamnya itu ada produk yang dipesankan. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang identifikasi proses pemodelan proses bisnis. Jadi saya telah membuatkan BPMN-nya yang ada di sini. Bisa dilihat. Jadi di dalam BPMN ini ada 3 full. Ya, full pertama ada customer, full yang kedua kasir, dan kru. Di dalam kru dan kasir itu menjadi satu full, ada di ST Indonesia, dan customer itu hanya sendiri. Oke, proses yang pertama adalah pemesanan produk ST Indonesia. Jadi customer mendatangi bagian penerima pesanan atau kasir. Lanjut, kasir menawarkan produk promosi. Terus customer memilih produk yang diinginkan. Lalu kasir mencatat pesanan customer. Lalu kasir memberikan nota atau menyebutkan nominal harga pesanan. Keluarlah struk pembayaran. Terus kasir menanyakan metode pembayaran yang digunakan. Lalu customer memilih customer membayar sesuai metode yang diinginkan. Lanjut, kasir memberikan catatan pesanan, dan kasir lalu memberikan catatan pesanan ini kepada kru. Ya, kru menerima catatan pesanan. Lanjut, kru menyiapkan bahan baku ya yang telah tadi dipesan. Lanjut, kru membuat produk. Terus kru membawa pesanan, dan kru memastikan pesanan penerima kepada kasir. Lalu kasir memberitahu kru pesanan telah sesuai. Jika iya, kru memberikan pesanan, dan customer menerima pesanan. Lanjut, ada identifikasi kebutuhan. Jadi apa saja sih kebutuhan yang ada di ST Indonesia ya. Untuk pain point-nya, sering terjadi kesalahan dalam menginput informasi. Harapannya dapat menggunakan semua metode pembayaran. Define bagaimana proses pembayaran agar lebih efektif. Solution idea yaitu menu pembayaran, ada menu add barang, menu jenis pembayaran, dan menu laporan pendapatan. Terus apalagi pain point-nya, sering terjadi kesalahan takaran dalam membuat produk. Harapannya kru lebih teliti dalam menakar produk. Define-nya bagaimana agar takaran saji sesuai dengan hasil yang maksimal. Solution ideanya adalah di menu resep, menu input resep, dan menu lihat resep. Dan terakhir, pain point yang terakhir yaitu sering terjadinya kesalahan dalam mengantar produk. Harapannya diberikan nomor pesanan agar tidak keliru. Jadi define-nya bagaimana pengelolaan pesanan antar yang efektif. Solution ideanya ada di menu delivery, jadi menu input pesanan dan menu tracking pesanan. Lanjut, kita akan membahas fungsional dan non-fungsional. Fungsionalnya menu pembayaran, menu add barang, menu jenis pembayaran, dan menu laporan pendapatan. Untuk menu resep ada menu input resep dan menu lihat resep. Untuk menu delivery ada menu input pesanan dan menu tracking pesanan. Untuk non-fungsionalnya, sistem dapat diakses di mana saja dan sistem dilakukan secara otomatis. Nah, di sini ada hasil identifikasi dokumennya ya. Jadi kita menyertakan struk pembayaran yang ada di ST Indonesia. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang
proses bisnis usulan ya. Berdasarkan analisis kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, maka berikut adalah proses bisnis usulan dari pelayanan jasa ST Indonesia. Oke, ini ada BPMN lagi. Di sini hanya ada 2 full. Yang pertama ada customer dan kasir ST Indonesia. Untuk yang pertama ini ada di kasir, adanya pemesanan produk, terus penawaran produk yang tersedia, terus customer memilih produk yang diinginkan, lanjut kasir mencatat pesanan customer, lalu kasir memberikan nota pembayaran ya, menyebutkan total harganya, keluarlah nota pembayaran. Langsung kasir menanyakan metode pembayaran, lalu si customer memilih metode pembayaran dan customer menerima nota pembayaran, seperti itu. Lanjut kita akan membahas proses bisnis usulan tentang pembuatan produk. Ya, untuk pembuatan produk tersebut ada 2 pool ya, yaitu kasir dan kru dalam satu naungan ya di ST Indonesia. Yang pertama ada di kasir, proses pembuatan produk, memberikan catatan pesanan kepada customer ya. Terus kru menerima catatan pesanan, terus kru menyiapkan bahan baku sesuai pesanan, dan kru membuat pesanan. Terus di sini ada proses ini yang terakhir ya, proses bisnis usulan yang terakhir yaitu tentang menerima produk. Ya, jadi untuk menerima produk ini ada 3 full ya. Untuk 2 full itu satu naungan di ST Indonesia, yaitu ada kasir dan kru, dan satu lagi full yang satu ini customer gitu. Yang pertama ada proses menerima produk, dimulai dari kru ya. Kru membawa pesanan, terus kru memastikan penerima pesanan kepada kasir. Kasir mengecek dan memberi jawaban kepada kru. Langsung kru mengantarkan pesanan kepada customer dan customer menerima pesanan. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama kelompok Lerivage, saya Ari Setia Budiman dan Fitria Nurhalija Alpiasari, memohon maaf apabila ada kata atau dalam penyampaian materi ini kami kurang berkenan. Kami mohon maaf. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.